Wahid, Isnin, Salasa. Let's start podcast SD Al Irsyad. Oh you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Puput hari ini di Jumat Barokah yang penuh ceria, cerah ceria. Tapi suasana di luar manja, artinya mendung. Alhamdulillah ya, teman-teman Al Irsyad dimanapun kalian berada, ayah bunda yang dirahmati Allah, semuanya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu kakak. Ya, tapi mintanya dipanggil Mas. Mas Fahri. Tara. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Kaget ya diundang Ustazah ke podcast Al Irsyad. Kaget. Kaget. Rasanya gimana? Seneng. Seneng ya? Al Irsyad makin keren atau enggak? Makin keren. Makin keren. Oke. Tapi sedih juga ya, karena kita juga jarang-jarang ketemu gitu kan, Mas Fahri? Iya. Mas Fahri, kenapa sih kita tuh jarang-jarang ketemu sekarang? Sekarang kan kita kan sedang dilanda pandemi. Iya betul. 19. Sedih ya. Iya. Tapi pasti ada hikmahnya kan? Iya. Fahri percaya kan kalau itu ada hikmahnya? Iya. Apa hikmahnya kalau menurut Mas Fahri? Pandemi itu bikin kita apa sih? Makin menyadari kebesaran Allah. Makin menyadari kebesaran Allah. Oke, bahwa Allah itu luar biasa, Iya. memberikan peringatan buat kita untuk lebih bertawadhu ya, lebih istiqomah beribadah ya. Berarti pandemi itu juga bukan masalah sih sebenarnya ya, tetapi juga ujian. Mudah-mudahan kita bisa lulus ya, dan selalu diberi kesehatan. Mas, Ustazah nanya nih, kan kita nih dalam kondisi pandemi, ya kan? Berarti kan kita nih sekarang PPKM juga kan? Iya. 50% di sekolah, Iya. 50% di rumah kan Iya. waktunya. Berarti kan kita juga belajar di rumah, juga belajar di sekolah. Teman-teman di rumah juga mungkin sudah ngerti ya. Nah, daring dan luring itu adalah istilah yang sudah sangat sering banget didengar ya oleh Mas Fahri dan teman-teman yang lainnya. Menurut Mas Fahri, bagaimana sih Mas cara belajar di rumah yang berbeda nih dengan yang di sekolah? Kalau di rumah kita harus selalu dituntut untuk mandiri dan disiplin. Kalau di rumah, Iya. kalau di sekolah, Kalau di sekolah sih kita harus disiplin juga. Masya Allah. Kalau di rumah disiplinnya gimana Mas Fahri? Disiplinnya kita harus menjaga tepat waktu. Oh gitu. Kok Iya. bisa tepat waktu? Kenapa Mas Fahri? Mas Fahri tuh pengennya memang kerjaan semuanya harus tepat waktu, atau memang ada deadline atau tanggal yang sudah ditentukan ustazahnya? Kalau saya sih kepinginnya semua kerjaan tepat waktu. Oh gitu. Kenapa Mas? Karena kan kita kan juga ada kesibukan yang lain gitu. Masya Allah, keren nih. Waduh, ini calon presiden tahun-tahun berikutnya nih. Amin ya Rob. Terus, memang kalau di rumah ayah bunda sering memang mengajarkan Mas Fahri untuk selalu berdisiplin ya, Iya. mengerjakan tugas ya. Iya. Nah, kalau disiplin itu tidak hanya mengerjakan tugas kan Mas Fahri? Iya. Tugas-tugas sekolah maksudnya. Iya. Tugas yang lain juga disiplin nggak? Iya, juga disiplin sih. Contohnya seperti apa Mas? Contohnya Contohnya, misalnya tuh nyapu atau bantu orang tua atau apa gitu. misalnya iya, nyuci baju. Nyuci baju, Iya. Masya Allah, disiplin diri sendiri ya. Iya. Berarti mencuci baju, menata tempat tidur kalau udah bangun, Iya. benar nggak? Iya. Termasuk disiplin sholatnya. Iya. Oh, Masya Allah. Disiplin ngajinya juga. Kalau ngaji sih biasanya di rumah habis maghrib. Iya, tapi disiplin waktunya kan untuk Iya. mengaji. Oh, jam berapa biasanya ngaji? Habis maghrib jam 7. Masya Allah. Nah, teman-teman mudah-mudahan di rumah juga sama ya, melakukan hal yang luar biasa seperti Mas Fahri ini ya. Nah, kemudian nih Mas Fahri, Ustazah juga pengen tahu nih, kira-kira apakah belajar di rumah itu ya dapat membantu kedekatannya Mas Fahri dengan orang tua pada saat belajar gitu? Bisa.
Karena kalau kita kesulitan belajar, kadang-kadang kita juga minta bantuan orang tua. Oh, jadi malah kalau belajar daring di rumah itu malah membuat Mas Fahri tambah lebih akrab dan dekat sama ayah sama bunda ya? Iya, Oh, berarti Mas Fahri banyak ini ya ngobrol selain nanti pelajaran juga ngobrol yang lain akhirnya kedekatannya lebih dekat lagi ya Mas Fahri ya. iya. Sekarang hubungannya ayah sama bunda sama Mas Fahri rasanya gimana dengan perasaannya sebelum pandemi dengan di saat pandemi? Kalau sebelum pandemi kan kita jarang bertemu. Mama kerja, Iya. ayah kerja. Iya. Pas pandemi, Lalu pas pandemi kan bisa meluangkan waktu bersama. Masya Allah, keren keren. Jadi ini ya ternyata tuh pandemi itu nggak hanya membuat apa sebuah kesedihan saja ya, tetapi makna di balik itu Masya Allah luar biasa kalau kita memetik makna positifnya nih seperti yang sudah diutarakan sama Mas Fahri nih teman-teman. Ternyata ya kita tuh bisa lebih deket sama ayah dan bunda, bisa punya waktu lebih banyak lagi, bener nggak? Iya. Oh, Mas Fahri senang ya kalau ketemu terus sama ayah bunda ya? Iya sih. Senang. Mas Fahri, kalau misalnya belajar di rumah nih terus berkelanjutan, menurut Mas Fahri apakah itu menyenangkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kan kalau di rumah kan kurang sosialisasi sama guru dan teman. Masya Allah, dasar nih. Oh, Ustazah Puput bangga punya Mas Fahri. Ya, luar biasa ya. Memang ya, kalau belajar di rumah tuh enak ya. Salah satunya adalah kita punya kedekatan lebih dengan ayah bunda. Iya. Tapi kita juga sebagai manusia yang sosial ya, manusia kan makhluk sosial juga memerlukan teman, juga memerlukan guru untuk lebih apa tuh namanya, lebih memberikan penjelasan materi lebih detail, lebih bisa ini ya, lebih bisa dipahami kalau memberikan pengarahan berkaitan dengan materi pembelajaran. Berarti menurut Mas Fahri nih di rumah oke, di sekolah juga Oke. oke. Luar biasa. Mas Fahri, mengapa nih belajar di rumah itu menjadi pilihan utama saat ini? Karena kita kan sedang ada wabah Wabah, COVID yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah. Ini pertanyaannya bolak-balik ya Mas Fahri ya. Iya. Oke, baik. Jadi Mas Fahri, kalau misalnya di rumah terus juga nggak asik. Iya. Kalau di sekolah memang waktunya memang seharusnya memang harus setiap peserta didik itu harus hadir di sekolah ya, bertemu banyak teman, bersosialisasi, bermain bersama guru dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang itu yang sering sekarang ini saat-saat ini memang sangat kita rindukan ya. Itu tidak hanya Mas Fahri yang rindu, tuh para ustazah juga rindu ya, rindu dengan anak-anak. Mas Fahri, kalau belajar di rumah nih kan kegiatannya daring. Menurut Mas Fahri ya, dari tadi pertanyaan Ustazah Puput semua tuh, kira-kira efektif nggak sih belajar di rumah daripada belajar di sekolah? Lebih efektifan mana? Lebih Efektif. efektif luring. Lebih efektif luring ya, karena kan bisa langsung tatap muka. Iya, bisa menanyakan materi yang tidak bisa dipahami. Pinter. Kalau pada saat daring tuh, kalau kita sedang melakukan kegiatan Zoom, emang Mas Fahri punya keterbatasan untuk bertanya? Iya. Keterbatasannya dari apa? Keterbatasannya karena gantian HP. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini Ustazah ini tertawa bahagia lah ya, mengagumi kebesaran Allah karena sudah memberikan Mas Fahri ini hadir menjadi salah satu peserta didik Al-Irsyad yang Masya Allah luar biasa cerdasnya ya. Ini ayah bunda pasti bangga nih punya Mas Fahri. Tahu nggak? Ada istilah yang mengatakan begini, anak hebat itu dari orang tua yang hebat. Percaya nggak itu? Percaya. Mas Fahri pasti nih dari mama ayah bunda yang hebat ya. Kita doakan semua, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga merupakan anak-anak yang hebat juga ya. Oke, Mas Fahri, kalau tadi lebih efektif belajar di sekolah Ustazah daripada di rumah, menurut Mas Fahri kira-kira nih kelebihannya dan kekurangan dari pembelajaran daring itu apa? Kalau kelebihannya sih kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Sip, terus Kalau kekurangannya kadang-kadang ada yang gantian HP gitu saja.
tidak memiliki fasilitas yang sempurna. Menurut Mas Fahri nih, kalau untuk umur Mas Fahri memang apakah harus punya HP sendiri? Kalau sama orang tua belum dibolehin. Kenapa belum dibolehin? Karena Gimana? takutnya nanti kecanduan. Kecanduan. Kecanduannya dalam arti gimana? Kecanduan main HP terus nanti. Oh, emangnya kalau di HP itu ya, selain mengerjakan tugas yang dari Ustazah berikan, itu yang membuat teman-teman yang Mas Fahri atau Mas Fahri sendiri untuk kecanduannya itu HP itu digunakan untuk apa? Kok sampai kecanduan banget sama HP? Kadang-kadang kan aku bosen gitu, terus lihat YouTube sampai kuotanya habis. Oh iya, Iya. nonton YouTube-nya apa sih? YouTube Al Irsyad. Ya kadang-kadang YouTube Al-Irsyad, kadang-kadang juga YouTube eksperimen gitu kan. Oh, sebenarnya sih positif loh ya, karena menggunakan HP-nya itu dengan baik, dengan sesuai dengan fungsinya ya. Tidak sembarangan. Kadang-kadang ada tuh yang menggunakan HP tapi untuk main Main game online. Kita nggak usah sebut nama gamenya. Main game-game online itu kan. Mas Fahri ikutan main game online juga nggak? Ya ikutan sih dulu, tapi sekarang enggak. Oh dulu. Iya, dulu. Kalau dulu sampai mana? Sampai berapa poin Mas Fahri? Itu sampai rank Grandmaster. Oh, Masya Allah. Kok tiba-tiba sadar itu gimana Mas Fahri? Tiba-tiba sadar bahwa, wah saya ini daripada kecanduan nih, mendingan saya menggunakan HP sesuai dengan fungsinya aja deh. Habis itu ya sudahlah, saya nggak mau main lagi gitu. Kenapa? Ya, itu kapan? Terus apa yang membuat Mas Fahri itu sampai sadar untuk penggunaan HP dengan lebih efektif? Kalau itu pas kita lagi daring itu sama orang tua nggak boleh main HP, harus digunakan untuk belajar aja. Karena memang belum waktunya ya. Tapi satu sisi Mas Fahri akhirnya tahu ya, dampak dari pandemi ini ternyata kita akhirnya bisa menggunakan alat-alat digital dengan baik. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu kalau kita tidak menggunakan HP dengan sesuai fungsinya. Wah, keren guys. Terima kasih Mas Fahri kehadirannya hari ini. Udah bincang-bincang sama Ustazah Puput. Masih banyak sih sebenarnya yang mau Ustazah Puput tanya. Cuman kan kita ada keterbatasan waktu ya. Mudah-mudahan kita kapan-kapan boleh ya. Teman-teman, kita ngundang Mas Fahri lagi ya. Kayaknya nih obrolan ini belum sampai di sini deh berakhirnya. Harus masih banyak yang kita ngobrolin lagi. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol deh masalah-masalah yang lain ya. Bukan masalah lah, hal-hal yang lain ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Mas Fahri, terima kasih ya hari ini sudah hadir di sini ya. Dan kita akan bertemu lagi di podcast Al Irsyad di berikutnya, di waktu yang mendatang. Mudah-mudahan bismillah semuanya selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih dan salam bareng yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.